bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya yang luar biasa. Kembali lagi bersama kami di TFA Consulting, bincang bareng TFA Consulting dan partner. Kali ini sudah ada Pak Baharudin Yusuf ya dari RH Indonesia dan rekan saya Kang Nurdin Hidayat. Dan tema kali ini kita akan berbicara tentang bagaimana teknologi mempermudah travel umroh haji di masa depan ya. Dan maksud dan tujuan untuk webinar kali ini ya, kita akan membahas tentang, kita udah tahu saat ini ya, Saudi, kemudian pemerintah kita di Indonesia, dan juga lewat peraturan KMA nomor 167 ya tahun 2021 mengatur tentang pedoman pemberian izin operasional penyelenggara perjalanan ibadah umroh dan penyelenggara ibadah haji khusus secara elektronik ya. Itu nanti kita akan bahas tentang undang-undang itu. Dan sebenarnya apa sih digitalisasi? Digitalisasi ya, rekan-rekan di sini, digitalisasi itu sebenarnya mudah orang untuk shifting secara digital jika mereka mau ya. Namun sebagian besar dari teman-teman yang ada di travel umroh haji khususnya, itu juga masih tetap ada yang pengen pakai cara konvensional terus gitu. Tapi ada juga sebagian besar yang sudah shifting ke era digital. Nah, di sini ya bahasan yang akan kita bahas pagi ini ya, kenapa penting digitalisasi untuk travel umroh haji, kemudian digitalisasi seperti apa, terus bagaimana menjalankan digitalisasi ya. Dan sebelum kita ke Kang Baharudin Yusuf, insya Allah kita akan ada sambutan dari Ustadz Nurdin Hidayat yang akan menyambut kita semuanya. Apa sehat Kang? Assalamualaikum. Sudah ready? Alhamdulillah, Allah barik fikum, alhamdulillah. Ya Kang, Gimana? ini sudah ada rekan-rekan kita ya dari travel umroh haji ya. Ini insya Allah akan kita bahas tema digitalisasi nih yang sebenarnya lagi booming gitu. Sampai keluar PMA tahun 2021 ya, nomor 167. Itu kan berarti kan digitalisasi ini sebenarnya serius sekali gitu dan harus dipersiapkan gitu. Silakan Kang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TFA, rekan-rekan pelaku insan pariwisata, umroh haji ataupun BPW. Pertemuan yang luar biasa nih, Jum'ah berkah. Allah barik fikum, Jum'ah mubarakah. Ini memang bahasan kita kali ini bahasan yang sangat krusial ya, karena terkait dengan perkembangan umroh haji ke depan akan seperti apa. Karena yang saya tahu dan saya rasakan sekarang juga di Saudi juga kan sudah digitalize gitu ya. Saudi udah dari 2014-15 itu mulai dari IHAJ, terus kemudian sekarang udah umroh juga udah digitalize juga ya, visanya sudah umroh juga sudah digitalize juga, visanya sudah elektronik dan semua instrumennya juga sudah tidak ada yang manual di Saudi. Nah ini penting agar teman-teman rekan-rekan di Indonesia khususnya itu mengikuti juga. Dan kita tahu Kemenak juga sudah pakai Cisco Patuh ya, yang mana semua data terus kemudian jejak rekam semuanya terrecord gitu dengan rapi, dari mulai travel sampai kemudian proses pemberangkatan. Nah ini menjadi beberapa poin yang harus kita perhatikan. Dan bahkan sekarang
anu juga jadi poin akreditasi ya Coach ya. Digitalisasi ini juga ya. Betul. Di KMA dibahas itu. Oh, udah masuk KMA ya? Masuk. Wah, ini luar biasa. Berarti memang kalau sudah begini kan mau tidak mau kita harus segera positioning. Usaha kita yang di Umroh Haji ini untuk segera meletakkan dasar-dasar bagaimana proses shifting dari manual ke digital ini. Nah, saya yakin dengan Mas Yusuf yang sudah expert di digital di bidang ini dan mendirikan perusahaan Era Haji ya. Era Haji ya Coach ya? Ya, Era Haji. Nah, Era Haji kita sudah tahu lah Era Haji kiprahnya seperti apa. Nah, ini bahasan menarik ini. Bahasan menarik karena saya sudah membayangkan bagaimana sebenarnya harusnya suatu saat nanti itu sistem yang dibangun di Indonesia itu bisa connect dengan sistem yang sudah ada di Saudi. Nah, dengan konektivitas ini, saya yakin handling, terus kemudian lalu lintas data, terus sampai kalaupun ada masalah itu dengan mudah men-tracking gitu loh. Nah, di Saudi itu sekarang orang-orang yang ataupun jemaah umroh, mu'tamir yang takhalluf, yang melanggar visa lewat batas waktu visa gitu kan, menjadi overstay ya. Itu aja langsung ke data dengan mudah gitu. Dan data itu connect mulai dari imigrasi terus kemudian ke company umrohnya terus kemudian ke Kementerian Dalam Negeri. Jadi integrasi antara departemen kementerian dengan swasta yang pihak mengeluarkan visa ataupun muasasah lah kita biasa bilang itu membuat kita tidak bisa mengelak lagi gitu loh karena datanya ada gitu. Kalau dulu kita sering mengalami misalnya ada overstayer yang tidak kelacak itu banyak dulu zaman umroh sendal jepit ya. Terus kemudian kadang-kadang juga ada jemaah yang sudah pulang misalnya tetapi ternyata di sistem masih kebaca belum pulang sehingga dengan manual harus melampirkan paspor yang sudah di-stamp, harus melampirkan tiket, harus melampirkan ini segala macam itu langkah-langkah manual ya yang pernah terjadi gitu. Nah, sekarang saya kemarin mengalami sendiri ada sekitar 12 overstayer gitu loh. Jadi ketika saya mau ngurus itu mudah. Datanya keluar dari semua pihak dan kita tidak bisa mengelak karena semuanya terrecord dengan rapi. Nah, saya kira kalau ini suatu saat bisa terkoneksi sistem yang sudah dibangun di Indonesia dengan sistem yang sudah ada di Saudi, ini luar biasa. Ini akan memudahkan kita sebagai pelaku travel, umroh haji khususnya, memonitor, mengevaluasi, terus kemudian sampai pada yang paling penting kan buat kita travel owner itu menentukan kebijakan ya. Pada level decision gitu kan, policy. Nah, dengan data-data digital ini saya kira ini akan menjadi langkah yang real lah untuk kita semua untuk pelayanan yang lebih baik. Begitu Coach saya kira. Mas Yusuf, welcome. Luar biasa, terima kasih nih waktunya di Jumat Berkah ini. Sama-sama. Selamat datang di Bincang Bareng TFA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kang Nurdit sambutannya. Dan kita kembali lagi ke Kang Yusuf. Sebelumnya saya kenalkan dulu ya Kang Yusuf ini. Beliau adalah bisnis owner-nya Era Haji Indonesia ya. Ini sudah memiliki mitra, sudah ratusan mitra yang memakai sistem Era Haji untuk dari sisi manajemen sampai ke finance, sampai ke SDM, ya. Dan beliau juga nanti dikenalkan sendiri lah ya sama Kang Baharudin Yusuf. Kita panggilnya Mas Yusuf ya, Mas Yusuf. Betul Kak. Nah, Mas Yusuf. Sebelum ke pembahasan, nah tadi kan sebenarnya ada ini juga ya. Sebelum ke pembahasan, saya mau sharing nih. Saya mau sharing tentang
tentang tulisannya Mas Yusuf. Nah, ya. Nah, ini ada kisah 6 orang buta. Kelihatan ya? Kelihatan. Ya. Nah, Mas Yusuf bilang ya, ada kisah ada 6 orang buta. Kita sebut dengan wawasan terbatas ya. Wawasan terbatas. Memegang seekor gajah, kita anggap sebagai satu masalah besar gajah itu. Nah, kata Mas Yusuf seperti itu. Pada bagian tubuh yang berbeda, kita anggap sudut pandang yang berbeda-beda. Ini orang buta semuanya ya. Dia megangnya beda-beda nih. Ada yang megang belalainya, ada yang megang gadingnya, ada yang megang badannya, kupingnya, ya, ada yang megang buntutnya gitu. Karena keterbatasan sudut pandang dan wawasan, akhirnya masing-masing membuat suatu kesimpulan nih orang buta ini. Ya, kata orang yang memegang belalai, oh gajah ini ternyata panjang seperti ular. Gitu. Kata orang yang memegang gading, oh gajah ini ternyata keras dan tajam seperti tombak. Kata orang yang memegang kaki, oh gajah ini ternyata besar seperti pohon. Kata orang yang memegang badan, oh gajah ini ternyata luas dan keras seperti tembok. Kata orang yang memegang ekor, oh gajah ini ternyata panjang dan tipis seperti tali. Kata orang buta yang memegang telinga, oh gajah ini ternyata luas dan tipis seperti karpet. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari sini? Ya, pelajaran yang bisa kita ambil dari sini adalah seperti kata Mas Yusuf di sini, ya, bahwa kita tuh harus memiliki sudut pandang yang lebih luas. Seandainya orang buta itu tadi mau bersatu dan menceritakan pengalamannya, itu nanti masalah itu akan terselesaikan. Akan terselesaikan dengan solusi yang lebih baik, tidak dengan persepsinya masing-masing. Gitu. Nah, di sini kita akan bahas tentang masalah tentang umroh haji nih, Mas Yusuf, ya. Kita kan punya pandangan masing-masing. Punya pandangan dari sisi IT, punya pandangan dari sisi oh sekarang travel haji itu yang kebanyakan ikut adalah orang tua. Jadi digital belum efektif, ya kan? Ada sudut pandang dari customer, ya kan? Bahwa manasik online itu kurang efektif, ya kan? Seperti itu. Nah, di sini kita akan ambil ilmunya dari sudut pandang digitalisasi dari Mas Baharudin Yusuf nih, Mas Yusuf ya. Insya Allah kita akan bahas nih mengenai kenapa penting digitalisasi, kemudian digital seperti apa dan bagaimana menjalankannya sebenarnya. Seperti itu. Kita nggak usah berlama-lama lagi, kita langsung aja Mas Yusuf, kita kasih waktu untuk memberikan penjabaran tentang digitalisasi. Silakan Mas Yusuf. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya Coach Surti, Pak Nurdin, dan rekan-rekan sekalian. Jadi pagi hari ini senang sekali ya kita bisa sharing, kita bisa belajar bersama ya. Jadi saya juga belajar ya, saya sharing hari ini ya. Saya juga belajar banyak dari Coach Surti. Nah baik, segera kita mulai ya. Saya share screen dulu. Layar saya apakah sudah terlihat? Bapak-bapak, ibu-ibu? Jelas, Ustaz, jelas. Oke, jelas ya. Nah, sekarang kita akan membahas terkait digitalisasi manajemen bisnis travel umroh dan haji. Jadi tadi sudah diberikan intro dari Coach Surti. Nah, jadi terkait bahwa saya juga baru tahu hari ini ya dari Coach Surti bahwa dari KMA tahun 2021 berarti barusan ya. Ya. KMA nomor berapa tadi? Nomor 167. 167. Tahun 2021. Nah, ini saya lihatkan dulu sebentar ya. Ini filenya dari sana memang seperti ini. Jadi kita perlu agak miring-miring ya lihatnya ya. Nah, jadi di halaman 23 nanti saya akan di-share juga oleh Coach Surti. Nah, ini saya lihat beberapa lihatnya miring-miring ya. Saya juga ikut miring ini ya. Nah, di sini ada memiliki database pelanggan ini. Jadi kalau tidak punya database pelanggan, nilainya cuma 20 ternyata. Kalau punya tapi masih dalam bentuk Excel dan tidak tersistem itu nilainya 80. Tapi kalau sudah punya sistem nilainya 100. Nah, di sini kan kita sama-sama pengen belajar nih gimana biar kita ini akreditasi lancar, bagaimana biar nilai kita bisa maksimal, operasional kita lancar, semuanya bagus. Artinya di sini kita sama-sama saling melengkapi, sama-sama saling belajar.
bahwa di aturan KMA ada ternyata memiliki database pelanggan, yaitu pasti menggunakan sistem. Nah, baik, segera kita mulai ya. Bismillah, pada pagi hari ini. Saya akan sharing terkait bagaimana sih namanya sistem yang itu, sistem travel umroh dan haji. Manajemen perusahaan digital itu seperti apa? Nah, sebelum kita mulai, saya akan sharing perkenalan dulu ya sedikit terkait artinya apakah pembicara saat ini memang punya background di bidang IT gitu ya. Kan kita bicara digital gitu ya. Artinya saya sendiri backgroundnya adalah seorang programmer, saya seorang sistem designer, dan saya seorang IT consultant. Di mana semasa kuliah, alhamdulillah Allah memberikan saya banyak sekali kesempatan untuk menjuarai beberapa kompetisi software development di Indonesia ya. Salah satunya dari IBM Indonesia. Alhamdulillah saya 15 kali juara nasional di bidang software development. Nah, dari pengalaman-pengalaman yang saya dapat, saya pelajari, saya sharing dari banyak praktisi dan orang-orang expertise lainnya, ternyata digitalisasi ini luar biasa sekali dampaknya. Dia sudah mendisrupsi sangat banyak hal. Nah, jadi sekian tentang saya ya, terkait bahwa ya untuk sebatas intro lah, apakah saya ini orang punya kapasitas nggak sih bicara di bidang digital? Nah, kira-kira ini background saya. Lalu kemudian kita perlu tahu dulu bagaimana sih kondisi umroh dan haji, yang saya yakin Bapak Ibu di sini sudah paham sekali ya bagaimana berapa sih populasi muslim di Indonesia, ada 215 juta, yaitu 87%. PPIU-nya itu 1.421 per hari ini. Market share-nya 2019, ini kenapa saya ambil 2019? Karena 2020-2021 ini menjadi ujian yang berat ya untuk kita semua lah. Umroh belum berjalan, haji juga sama gitu ya. 2019 itu market share-nya itu 974.000. Kalau kita pakai harga rata-rata terbawah 20 juta, duit yang berputar itu sudah 19,4 triliun dalam satu musim. Ini luar biasa sekali, artinya prospeknya luar biasa sekali. Kemudian kita juga lihat dari sudut pandang perkembangan jamaah ya. Dari 2015 sampai 2019 ini trennya terus naik, kecuali tahun 2019 ya, karena kita terbentur dengan pandemi dan lain sebagainya, kemudian ada harga visa yang naik dan lain sebagainya. Sedangkan kalau kita melihat visi Saudi 2030 itu 30 juta orang per tahun, ini luar biasa sekali. Artinya pasarnya sangat bagus sekali. Sayangnya saat ini karena masih pandemi, kita masih ya bersabar dulu, kita tiarap dulu. Dan apakah pandemi ini kita cocok membahas digitalisasi? Nah, kita akan lihat nanti. Justru saat ini tuh saatnya tiarap atau saatnya kita bangkit gitu ya. Nah, lalu kita lihat lagi, penting nggak sih adaptasi di era digital saat ini? Nah, kita sudah banyak melihat raksasa-raksasa besar ya. Ada Nokia. Nokia dulu itu mungkin orang-orang yang lahir pada zaman saya tahun 90-an dulu. HP Nokia itu kerennya luar biasa, ada yang bisa diputer gitu ya. Jadi kalau HP-nya nggak Nokia itu berarti belum pegang HP. Jadi pada masa itu HP itu cuma 2 merek ya, Nokia dan bukan Nokia. Nah, zaman dulu. Artinya Nokia ini seberjayanya itu, tapi kenapa bisa tumbang? Nokia ini teknologi loh. Teknologi pun bisa tumbang kalau tidak beradaptasi, apalagi yang bukan teknologi. Kodak ini zaman dulu ketika kita mau wisata kemana, wah kita hampir tidak mampir ke Fuji Film, Kodak dan lain sebagainya untuk beli film itu ya, film untuk kamera ya. Yang kalau kita salah jepret itu, aduh nyeselnya setengah mati, nggak bisa diando ya. Tumbang juga karena adanya kamera digital, adanya smartphone apalagi. Di Stara ini zaman-zaman dulu ketika zaman-zaman saya masih SMP dulu ya. Wah, itu luar biasa sekali ramainya di Stara. Ketika Padi, ketika Dewa meluncurkan album baru, wah di Stara itu kayak antri sembako zaman dulu. Dan sekarang sudah tidak ada bangunannya. Sudah tumbang semua. Giant juga baru-baru ini tumbang. Bearwood itu raksasa transportasi pada saat itu di Amerika, 1964 waktu itu ya. Masih zaman kita masih ada PKI rame di sana, sudah merajai Bearwood. Dan sekarang tumbang total karena datangnya Uber. Artinya era digital ini sudah disrupsinya luar biasa sekali gitu. Nokia ini teknologi loh. Nokia bukan tidak teknologi. Hanya karena tidak adaptasi, tumbang. Giant, Vistara, Kodak, Bearwood dan lain sebagainya. Kita bisa melihat, wah luar biasa. Matahari pun tumbang. Ramayana juga sama. Pergeseran era sudah. Artinya apa? Kita sebagai travel nggak bisa kita mengatakan
Ya saya kan sudah sejak tahun 95 dulu jalan dan aman-aman saja gitu ya. Ini 65 ini. Wah, ini zaman-zaman masih PKI dulu dia sudah jalan ya. Saya mungkin belum lahir saat itu. Dan dia sudah tumbang. Nah, artinya ini ya tambah 44 ya. Ini Indonesia belum merdeka. Sudah ada giant. Nah, artinya kita nggak bisa mengacu pada sejarah. Kita mengatakan, oh saya sudah lama, saya kuat. Wah, ini lebih kuat dari kita ini. Ternyata tumbang juga ya. Nah, kemudian kita akan melihat terkait era digital ini apa sih basicnya. Artinya ketika kita bicara digital, kita harus tahu core-nya digital itu apa. Core-nya digital itu adalah data. Nah, jadi saya cerita sedikit. Saya dari ITS saya dulu. Saya ketua tim riset dan bidang saya adalah di bidang data mining. Saya di bidang machine learning, saya di bidang kecerdasan buatan. Jadi selama kuliah saya ini banyak bermain di bidang data. Jadi ada data yang ngumpul, kemudian ya kami analisa menjadilah suatu informasi, jadilah suatu kebijakan. Dan data ini powerful sekali, karena data itu adalah investasi terbaik di masa depan. Kita tahu bagaimana Google dan Facebook kaya saat ini karena data. Amazon berkembang pesat karena data. Bahkan 73 perusahaan di dunia ini, itu investasinya besar-besaran pada bidang pengolahan data. Tokopedia, Facebook, dan lain sebagainya. Luar biasa sekali dalam pengolahan data. Dan data ini bisa meningkatkan 60% performa perusahaan ketika dia bisa digunakan dengan maksimal. Artinya kalau kita nggak punya data, keputusan kita berdasarkan asumsi. Misalkan kita mau susun strategi marketing. Kenapa strategi marketingnya seperti ini? Ya kira-kira begitu. Nah, kalau nggak ada datanya seperti itu nanti. Atau kita hanya lihat sebelah kayaknya kayak gitu nih. Kita ikut yuk. Nah, karena nggak ada datanya. Kalau ada data, semua itu bisa driven by data. Naik bisa by data. Dan data ini digunakan untuk mengambil kebijakan. Data itu punya stage, punya tahapan. Pertama itu yaitu data mentah. Data mentah akan diolah menjadi suatu informasi. Informasi akan diolah menjadi suatu kebijakan. Kalau kita tarik mundur, tidak mungkin ada kebijakan tanpa informasi. Tidak mungkin ada informasi yang valid tanpa adanya data. Jadi dengan data sudah terbukti 79% peningkatan keberhasilan dalam pengambilan keputusan itu basicnya pada data. Kalau data kita nggak punya, repot. Sayangnya masih 0,5% data di dunia ini yang bisa dianalisa. Yang sadar bahwa data itu penting masih sangat sedikit. Nah mungkin salah satunya dari kita, sehingga dari TFA Consulting luar biasa sekali ya memberikan kesempatan pada pagi hari ini untuk kita sharing bahwa data itu luar biasa. Kemudian terkait, kita sudah bicara data itu luar biasa, transformasi digital itu luar biasa, tapi implementasinya, saya baca tadi di chat ya, kalau kita baca di chat tadi masih ada, tapi di travel umroh haji belum 100% efisien. Betul. Nah, kenapa kok transformasi digital ini begitu sulit di Indonesia ini ya? Karena memang salah satunya faktor SDM dan faktor budaya. Jadi kalau kita baca berita, di luar negeri sana ya, luar negeri yang maju ya, Amerika ya, Ethiopia juga luar negeri tapi nggak maju. Jadi saya baca berita di sana itu ada anak kecil bisa, anak-anak masih SMP, SMA, mereka bisa menciptakan yang ramai ya, saya baca viral beritanya, mereka menciptakan satelit ukuran cuma kotak kecil. Wah itu berita yang viral. Sementara di kita berita yang viral itu ada anak kecil bisa nangkep tuyul. Nah, jadi kita bisa lihat gap-nya ya. Anak-anak muda di sana inovasinya luar biasa. Nah, orang-orang di kita ini masih ramai dengan hal-hal kecil ya. Ada tuyul ramai, ada babi ngepet ramai gitu ya. Sehingga ya begitulah. Nah, kita sebagai orang-orang yang pengusaha-pengusaha yang hebat, yang aware, yang siap atas transformasi digital, kita harus sadar bahwa ini ada 4 hal yang perlu kita perbaiki untuk kita transformasi digital. Budaya perusahaannya, konvensionalnya. Saya bukan sekali 2 kali berdiskusi dengan beberapa owner travel ketika menanyakan, Pak, kenapa tidak migrasi ke digital? Jawabannya adalah, Mas, saya ini jalankan travel sudah sejak 1995, Mas. Saya pakai buku. Dan itu berhasil kok. Nah, jawabannya juga sama berarti. Pak, zaman Nabi dulu, Mekah Madinah pakai unta itu nggak apa-apa, Pak. Sekarang kita mau umroh Mekah Madinah pakai unta. Ya nggak bisa, zamannya sudah berubah. Zaman dulu, zaman Nabi perang itu ngirim pesan pakai burung elang. Sekarang kita mau pakai burung elang, woy, ditembak orang nanti ya, dijaring sama orang nanti. Artinya zaman sudah berubah. Kita harus sadari itu dulu. Budaya, kebiasaan yang konvensional itu sudah nggak relevan. Dunia sudah berubah. Kemudian SDM. Nah, SDM ini sebenarnya yang masuk dalam ranahnya TFA ya, tapi
Saya banyak melihat, saya sudah ratusan kali memberikan training ke beberapa travel, ke banyak travel. Banyak dari travel ini SDM-nya mungkin terlatih ya, tapi meletakkan orang yang tepat di tempat yang salah. Ada orang yang public speaking-nya bagus, ditaruhnya jadi admin. Ada orang rapi sekali kerjaannya, ditaruhnya jadi marketing, nggak bisa ngomong. Nah, sehingga kendala dari SDM ini membuat kita sulit untuk transformasi digital. Kemudian seringkali infrastruktur kita juga kurang memadai. Jadi di Indonesia ini ya, namanya internet mati itu bisa dimaklumi. Bahkan listrik mati itu bisa dimaklumi ya. Bahkan ada desa tempatnya nenek saya. Jadi kalau listrik mati, itu sudah maklum gitu loh. Oh memang sudah waktunya pemadaman. Lah listrik mati kok maklum ya. Artinya kita ini suatu infrastruktur yang nggak stabil itu dimaklumi. Padahal kalau kita di Singapura, listrik mati 1 jam itu kita bisa komplain. Kita bisa minta kompensasi. Nah, kalau di Indonesia ini dimaklumi. Internet juga sama gitu ya. Nah, sehingga sulit bagi kita untuk melakukan transformasi digital. Nah, kita butuh internet cepat. Ada yang mengatakan internet kencang buat apa. Nah, sehingga sulit kita untuk maju gini. Kemudian sistem yang dipakai seringkali kurang memadai. Kita minta go digital tapi masih pakai Excel. Pakai Excel tadi kelihatan ya skornya 80, itu pun kalau sudah 2 tahun jalan dan rapi. Nah, seringkali kita ini nggak bisa berlari karena melihat sistemnya nggak support. Kemudian karena kita melihat sistem nggak support, seperti yang disampaikan Coach Sudi tadi di awal dari tulisan saya terkait gajah ya. Jadi cuma melihat satu sistem, kemudian menyimpulkan semua sistem itu pasti sama seperti ini, semua sistem itu nggak bagus. Gitu. Padahal ada yang lain, ada komparasinya. Kita baru melihat dari satu sisi. Nah, sehingga ini hal yang perlu kita selesaikan, yaitu perbaiki budayanya, tingkatkan SDM-nya, siapkan infrastruktur yang memadai, dan gunakan sistem yang memadai, biar kita bisa transformasi digital dengan baik. Kemudian apa sih manfaatnya transformasi digital itu ya? Kita bilang digital, dan lain sebagainya. Apa sih manfaat yang paling bisa dirasakan? Selama 12 tahun saya di bidang teknologi, saya di bidang IT ya, saya banyak sekali melihat banyak sekali perkembangan orang-orang yang mereka ini naik karena pemanfaatan teknologi yang baik. Yang pertama pasti adalah kualitas layanannya naik. Sekarang kalau kita mau ISO 9001 atau kita mau CAN ya sertifikasi, itu diminta pakai sistem. Kenapa? Bayangkan, misalkan ada jamaah datang, kita nyatet masih di kertas. Atau nggak di kertas lah. Jadi masih manual sekali gitu ya. Kemudian kertas ini kadang tidak ditaruh di tempat yang arsipnya rapi, tapi karena kertas dia numpuk gini ya. Kalau mau di search itu setengah mati, kita harus cari satu-satu gini ya. Misalkan ada orang datang, anggaplah ada 100 transaksi dalam satu hari, ada orang datang. Pak, kwitansi tadi yang kodenya berapa Pak ya? Tagihannya berapa ya? Cari dulu satu-satu gini pakai kertas. Kalau orangnya 10 nggak apa-apa. Kalau orangnya 100, orangnya 1000, apa nggak pusing gitu ya? Artinya dengan sistem, kualitas layanan akan naik. Karena apa? Semua sudah ditingkatkan efektivitas dan efisiensinya. Nah, dengan sistem juga efektivitas dan efisiensi akan naik. Karena dari hulu ke hilir, semua sudah nggak manual. Mulai dari daftarkan jamaah, semua sudah by sistem. Artinya, nggak ada lagi istilah mau datang, waduh kantornya tutup. Atau misalkan, waduh, CS saya lagi sakit, kena COVID gitu ya. Ya nggak masuk-masuk nanti. Atau misalkan, tidak tersistem, CS-nya standby, agennya 100, rebutan satu kuota pesawat. Anggaplah kuotanya 380. Lalu agen-agen ini masing-masing jualan, ada agen jualan ke jamaah A, dia mengatakan, Pak, kita akan berangkat tanggal 10 Februari, Pak. Akhirnya orangnya bilang, oke, kita berangkat 10 Februari. Dia sudah reschedule jadwal dan lain sebagainya. Ternyata 100 agen ini mengatakan yang sama. Sehingga yang berangkat yang mereka deal ya pada tanggal 10 Februari itu ada 400. Padahal kapasitasnya cuma 380. Artinya akan ada 20 orang yang nanti tergeser. Menggeser 20 orang ini kalau bagi kita ya gampang aja. Ya kan tinggal dikasih tahu, Pak, reschedule ya. Ini gerak. Nah, tapi kan kadang tidak semudah itu ngomongnya. Kadang dia ngomong ke yang lain-lain. Wah, travel ini gimana? Saya sudah ngatur tanggal 20 kok ternyata digeser jadwal saya. Akhirnya kerjanya nggak efisien dan nggak efektif gitu loh. Effortnya tinggi. Akhirnya seperti hukum Pareto ya, 80% aktivitas. Ternyata hanya menghasilkan 20% revenue bagi perusahaan. Harus kita ganti.
Bagaimana Paretonya dibalik 20-80? 20% aktivitas bisa menghasilkan 80% revenue perusahaan. Kerjanya 20%, duitnya 80%. Jangan sampai kebalik. Kerjanya 80% ngototnya, duitnya cuma ngasilin 20%. Karena nggak efektif dan efisien. Dan juga dengan sistem sudah pasti kecepatan layanannya naik. Bayangkan dulu kalau nggak ada Gojek. Kita mau pesan ojek itu, repotnya setengah mati. Harus datang ke pangkalan, itu pun kalau ada. Motornya kadang juga nggak support gitu ya. Harganya juga ngawur. Belum lagi kita mau pesan makan. Ketika hujan mau pesan makan juga repot. Dengan adanya Gojek, cepet sekali layanan itu. Sama aja dengan travel. Kalau travel masih pakai manual, waduh. Kalau jamaknya 1-10 sehari bisa. Kalau jamaknya 100 per hari, nggak bisa kita manual lagi. Kita harus jauh lebih cepat lagi. Belum lagi kita bicara terkait keuangan. Nanti saya bahas di akhir ya. Dan juga validitas keputusan. Nah, banyak dari kita ini yang masih pakai asumsi. Artinya ketika ditanya, bulan ini untung nggak Pak? Untung. Kenapa untung? Ya ini angkanya untung. Nah, tapi nggak bisa di-breakdown untungnya karena apa? Ruginya karena apa? Sehingga ketika membuat suatu kebijakan itu basicnya kadang nggak data. Betul, pengusaha basicnya harus intuisi. Tapi intuisi yang dikombin dengan data akan menjadi luar biasa sekali. Nah, seringkali karena kita ini nggak punya data, kita nggak ready transformasi digital. Keputusannya nggak valid, pakainya asumsi, atau kita hanya jadi pengekor, ikut-ikut orang lain. Ya. Nah, kemudian setelah kita tahu manfaatnya transformasi digital, kita sudah bicara digital gitu ya. Digital seperti apa sih yang diperlukan? Artinya tidak semua sistem itu bisa memberikan solusi, sehingga ada orang yang kadang trauma pakai sistem ya. Karena mereka sudah merasa keluar uang, masa itu sudah keluar uang sekian puluh juta, tapi ya nggak jalan-jalan. Nah, karena seringkali kita ini belum paham sistem seperti apa yang kita butuhkan. Kalau ditarik mundur lagi, seringkali kita nggak paham proses kita seperti apa. Karena kita nggak paham bisnis prosesnya, sehingga kita tidak paham sistem seperti apa sih yang dibutuhkan. Paling nggak minimal sistem yang kita pakai itu bisa mengcover 6 hal ini, minimal sekali. Pertama, dia bisa mengcover kebutuhan administrasi dan dokumentasi, yaitu bisa mengcover dari pendaftaran online, sampai pembayaran, sampai dokumen, kelengkapan, dan lain sebagainya. Manifest itu bisa di-cover dari situ. Bahkan mencetak rekom transaksi, rekom kemenak, rekom paspor, semua sudah by sistem. Bayangkan, kalau misalkan sistem kita sudah pakai software, tapi rekom-rekom apa-apa masih bikinnya manual. Ya kembali lagi, tidak efektif dan tidak efisien tadi. Sesuatu yang harusnya bisa diselesaikan sistem cuma 1 menit. Karena kita manual, jadinya 10 menit. Sudah ada 9 menit yang terbuang. Bayangkan kalau ada 10 orang. Kalau ada 10 orang sudah ada 90 menit yang terbuang. 1,5 jam sudah terbuang. Kalau pakai sistem, semua sudah sederhana. Artinya kita butuh sistem yang bisa mendukung administrasi dan dokumentasi yang rapi. Dan juga mendukung operasional. Banyak sekali sistem yang saya lihat, mereka hanya masuk ke tahap administrasi, masuk ke pencatatan jamaah, masuk pencatatan pembayaran, masuk pencatatan transaksi, sebatas itu. Tapi kontrol operasionalnya nggak jalan, masih manual. Padahal kalau ini saya geser sedikit ya, masih di KMA 2021 tadi, di sini dijelaskan keberangkatan, perjalanan, dan di tempat tujuan dibuktikan dengan dokumentasi, SOP, dan foto video kegiatan, artinya operasional itu sebisa mungkin juga by sistem. Nah, kalau operasionalnya semua masih manual, ada yang lapor di WA, ada yang lapor di SMS, ada yang telepon, wah ya nggak rapi operasionalnya. Dan juga harus bisa support sama akuntansi keuangan. Nah, saya melihat banyak sekali sistem yang mereka sebatas ke laba rugi. Laba ruginya pemberangkatan. Bukan hanya itu, kita juga harus melihat sistem dalam skala yang lebih luas. Keuangan perusahaan saya sehat nggak sih? Aset saya bagus nggak sih? Kalau saya mau ngutang, debt to equity rasionya bagus nggak sih? Nah, artinya sistemnya harus bisa mengcover itu. Keuangan yang sehat akan mendukung perusahaan yang sehat, akan mendukung bisnis yang sehat. Tapi kalau keuangannya sakit, sulit kita mengharapkan suatu bisnis yang sehat. Nah, berikutnya juga kita butuh sistem yang bisa mengelola agen sama digital marketing. Agen ini seringkali komplain lah, komisi saya kok nggak sama. Atau dia sudah dapat, loh kok ini nggak masuk ke dalam referensi saya. Artinya kita butuh sistem yang bisa menghandle agen. Agennya puas, agennya trust, agennya percaya. Dan karena ini era digital, kita nggak bisa hanya bicara konvensional.
kita harus bicara masalah digital marketing juga. Kita harus masuk ke ranah digital marketing. Bahkan saya nggak tahu, Mas. Makanya itu, diciptakan suatu sistem yang memudahkan itu semua. Dan juga inventory harus bisa dikontrol. Seringkali sistem itu hanya mencatat inventory cuman by stock, tapi nggak ada alur keluar masuknya, nggak ada arusnya, nggak ada jurnalnya. Nah, gimana mau diaudit? Stoknya berapa? 10. Kok bisa 10? Ya ini angkanya 10. Nah, seringkali seperti itu. Harus tahu 10 itu masuk berapa, keluar berapa, rusak berapa, hilang berapa, dipinjam berapa. Karena ketika inventory-nya nggak rapi, sulit bagi kita untuk merhatikan. Inventory ini berkaitan dengan keuangan. Nah, inventory-nya nggak dicatat, inventory-nya nggak rapi. Gimana keuangannya bisa rapi? Keuangannya nggak bisa rapi. Gimana bisa opininya WTP? Gimana bisa laporan keuangannya valid? Kalau keuangan nggak valid, gimana akreditasinya bisa lancar? Dan juga manajemen pelanggannya, manajemen jamaahnya, after sales-nya diperhatikan. Seringkali kita ini fokus pada mencari newcomers, mencari jamaah baru, tapi yang lama nggak diperhatikan. Yang lama akhirnya pindah karena nggak di-maintain dengan baik. Artinya kita butuh sistem minimal bisa mengakomodir 6 hal ini. Sekarang coba kita bahas sedikit ya terkait administrasi dan dokumen yang seperti apa sih yang kita butuhkan. Nah, kalau kita lihat administrasi dan dokumen yang kita butuhkan itu yang bisa meng-cover minimal 2 hal. Yang pertama, dia acuannya ISO duluan. Nah, banyak sekali sistem yang saya lihat itu acuannya bukan ISO. Sehingga kita pakai sistem betul, tapi ketika kita mengurus ISO, tambah ruwet. Lah sudah ada sistemnya, tapi ISO-nya tambah pusing. Nah, gimana terus? Makanya sistem itu harusnya dia dibangun dengan acuannya ke ISO. ISO berapa? Minimal 9001 yang 2015. Kan itu lebih mudah daripada ISO 9001. Kalau sistemnya sudah acuannya ISO, kan itu sudah kita tinggal tutup mata lah. Sudah tinggal tanya ke auditornya, apa Pak, data apa yang mau diminta, saya sudah punya semua. Karena sistemnya sudah acuannya ISO. Seringkali kita ini bilang, Mas, saya ini pakai sistem kok tambah repot ya? Karena nggak mengacu ke ISO. Sehingga gonta-ganti. Nah, seringkali saya sudah mulai coding, saya sudah bangun program sejak saya SD kelas 6 ya. Artinya saya sudah belasan tahun di dunia programming, dan seringkali kami para programmer ini membangun sesuatu berdasarkan asumsi. Ini kira-kira begini kira-kira alurnya ini. Akhirnya apa? Sistem yang dibangun sesuai dengan pikirannya orang masing-masing yang membangun. Bukan sesuai dengan kebutuhannya travel. Bukan sesuai dengan aturan dan kebijakannya seperti apa. Artinya kalau kita pakai sistem, dicek dulu. Ini acuannya apa Mas ketika bangun? Acuannya kira-kira seperti ini Pak. Ya enggak bisa. ISO-nya seperti apa? Acuannya di situ. Dan dia harus integrated sama automated. Saya beberapa kali mengisi pelatihan dan seminar di bagian di materi revolusi industri 4.0 ya. Jadi di revolusi industri 4.0 ini adalah nyawanya di otomasi. Sudah nggak zamannya kita pakai manusia banyak. Sudah zamannya kita pakai teknologi yang bisa mengotomatiskan pekerjaannya manusia. Artinya administrasinya juga harus bisa diotomasi. Jangan sampai nagih aja masih pakai manusia. Ada jamaah belum bayar, ngingetin itu masih manusia. Nah terus ngapain pakai sistem? Artinya sudah ada sistem, sistemnya harus cerdas. Masa bikin invoice saja harus manusia? Masa bikin dokumen-dokumen semuanya masih pakai manusia? Iya kalau manusianya masuk. Kalau manusianya nggak masuk, repot juga. Seringkali kita itu pakai sistem administrasi, betul kita pakai, tapi terpisah-pisah. Keuangannya pakai apa, inventory-nya pakai apa, HR-nya pakai apa, lalu untuk sales-nya pakai apa lagi. Keuangan sama inventory kadang nggak nyambung. Duit yang ada di sini nggak nyambung sama duit yang di sini. Uang dari penjualan kadang nggak masuk ke sistem accounting-nya, karena sistemnya terpisah-pisah, nggak integrated. Kalau sistemnya nggak terintegrasi, peluang miss-nya besar. Kalau peluang miss-nya besar, peluang ruginya juga besar. Nah, artinya kita harus melihat sistemnya seperti apa. Pertama, acuannya ISO 9001. Kedua, dia integrasi enggak ketika dia sudah bisa otomatis enggak sih dalam ngurus apa-apa. Ngingetin dokumen pakai manusia enggak? Harusnya sistem yang ngingetin dokumen. Ngingetin duit, pembayaran pakai manusia enggak? Harusnya sistem yang ngingetin. Nah, ini yang disebut sistem yang seharusnya sesuai itu yang seperti ini. Kemudian operasional yang seperti apa gitu ya. Operasional kan luas ya, banyak.
Nah, operasional harusnya bisa dikontrol dari sebelum pemberangkatan sampai pulang. Sebelum pemberangkatan apa? Kita cek. Untuk pemberangkatan bulan ini, pemberangkatan besok, ini sudah ada atau belum? Oh, sudah. Data manifest sudah ada belum? Sudah. Room list sudah ada belum? Sudah. Semuanya dalam satu sistem. Jangan sampai room listnya mana? Oh, di Excel yang itu. Nah, terus checklist perlengkapan pemberangkatan mana? Oh, ini nih file ya saya WA. Terus tanya presensi untuk jamaah di bandara besok ada di Excel, sudah saya print. Kita mau kontrol itu sulit. Dalam manajemen, ada namanya definition of ready, definition of norm, dan definition of done. Kalau itu semua mencar-mencar, kita sulit mencari definition of done-nya apa, definition of ready-nya apa. Akhirnya perusahaan ini berjalan karena pertolongan Allah, murni karena pertolongan Allah. Karena apa? Manajemennya berantakan sebenarnya. Tapi jalan kok Mas, ya itu karena pertolongan Allah. Nah, seringkali seperti itu. Kita kadang nggak ngerti bagaimana manajemen yang rapi. Karena mencar-mencar, operasionalnya, kontrolnya terpecah-pecah. Dan kadang kita nggak tahu ketika di Saudi ada masalah apa, karena laporannya masih mencar-mencar. Nah, kalau semua ini rapi, karena tadi kita lihat di sini di ISO ini masuk, di PMA masuk ya, artinya dibutuhkan sistem yang bisa menghandle kebutuhan-kebutuhan itu. Dan kemudian yang disebut akunting, sistem keuangannya seperti apa sih yang dibutuhkan? Keuangan itu bukan cuma laba rugi. Saya tahu Mas, pemberangkatan saya untung sekian. Banyak yang seperti itu. Nggak usah pakai sistem Excel aja bisa seperti itu. Artinya kalau akunting, acuannya pada SAK ETA, acuannya pada akunting, bukan acuannya pada kebutuhan kita, bukan acuannya pada programmernya. Tapi akuntansi sudah ada bakunya. Bahkan beberapa kali saya memberikan pelatihan terkait akuntansi di beberapa travel. Membedakan apa itu pendapatan diterima di muka dan pendapatan itu belum paham. Nah, sehingga laporan laba ruginya kacau. Betul ada angkanya, tapi kacau. Sehingga apa laporan pajaknya kacau. Karena nggak mengacu pada akuntansi yang baku. Banyak dari travel yang saya lihat masih pakai laba rugi biasa, tapi neracanya nggak ada. Neraca kapan disusunnya? Nanti akhir tahun. Nah, gimana kita bisa tahu kondisi kesehatan perusahaan kalau nggak tahu neracanya? Kalau mau ngutang, kita harus tahu dulu asetnya berapa, yang liquid berapa, yang non liquid berapa, yang bisa diputar berapa, piutangnya berapa, rasionya seperti apa. Nah, kalau sistemnya nggak bisa ngasih informasi neraca, arus kas, laba rugi, dan lain sebagainya, gimana bisa dikontrol? Saya punya Mas laporan ini, tapi di aplikasi terpisah. Kembali ke poin yang pertama, nggak terintegrasi. Tingkat miss-nya besar. Dan manajemen keuangan, kalau kita bicara akuntansi perusahaan, harus lengkap. Artinya, keuangan perusahaan itu bukan hanya berasal dari penjualan umroh, haji, wisata, tapi juga berasal dari kita beli aset, kita jual aset, kita dapat pendanaan, lalu ada orang utang pada kita, dan lain sebagainya. Artinya kalau kita bicara akunting, kita bicara keuangan perusahaan, ya ini overall. Bukan cuma, Mas saya punya laba rugi. Ya Excel juga bisa gitu loh. Tapi kita butuh yang bisa, karena apa? Seringkali banyak business owner, ini karena belum paham, mungkin karena belum mendalami akunting ya. Dalam akuntansi, seringkali ini saya sering coba ngetes nih, tanya ke beberapa pengusaha-pengusaha. Pak, misalkan saya beli laptop 4 juta, masuk laba rugi nggak? Loh, masuk Mas. Ya sebenarnya enggak gitu loh. Kita beli laptop 4 juta itu nggak masuk laba rugi, karena dia bukan aktivitas transaksi. Dia masuk arus kas, dia menambah aset. Aset itu adalah beban yang tertunda. Tertunda melalui apa? Melalui depresiasi. Depresiasi adalah pengurang pajak. Nah, seringkali ketika kita tidak paham itu dan sistemnya tidak support itu, pajaknya ngawur. Pajak yang harusnya kecil, bayarnya kebesaran. Karena apa? Nggak paham terkait mana objek pajak, mana bukan objek pajak. Ketika kita sudah pakai sistem yang akuntingnya rapi, sudah gampang. Kita mau ngapain aja mudah. Berikutnya, ini yang sering menjadi hal yang kontradiktif ya di lapangan ya. Banyak travel itu, saya pengen memperbanyak agen. Tapi saya juga pengen digital marketing. Nah, ini dua hal yang bertolak belakang ini. Seringkali kita nggak paham efeknya. Agen itu penjualan offline. Digital marketing itu penjualan online. Kalau digital marketingnya banter, akhirnya mati. Nah, kalau akhirnya kita memaksimalkan agen, digital marketingnya nggak kepake. Gimana biar dua-duanya bisa jalan bareng? Kita integrasikan. Kita kawinkan antara konsep keagenan konvensional dengan konsep digital marketing.
Agennya yang diajari digital marketing. Gimana caranya? Dikasih senjata, dikasih sistem juga, dikasih tool juga, diajari caranya. Artinya digital marketing, betul kita pakai, tapi bukan perusahaan yang melakukan digital marketing. Siapa? Agen yang menggunakan. Kita punya 10 agen. 10 agen ini kita bekali website sendiri-sendiri. Kita pelajari itu, kita kasih tool sendiri-sendiri. Kita ajari, gini loh cara kamu iklan. Iklan itu misalkan kamu agen bagian Jawa Timur ya, nanti kamu akan cari pasar di Jawa Timur. Gini caranya, ada namanya segmented. Jadi pasar itu bisa kita segmenkan, kita bisa kunci. Nah, itu namanya advanced retargeting. Nah, ini cara advanced retargeting. Jadi website agenmu, kamu iklankan dengan cara ini. Kamu boost dengan digital marketing ini. Sehingga penjualanmu naik. Agennya senang. Karena apa? Agennya nggak jadi berantem sama digital marketingnya. Bayangin, agennya jualan nih, offline. Perusahaannya jor-joran digital marketing. Akhirnya dua-duanya perang. Jamaahnya nyari di internet, ketemunya digital marketing. Nggak lewat agen lagi. Akhirnya merasa, lah ini perusahaan matikan saya. Nah, akhirnya seperti itu. Gimana biar nggak saling bunuh? Gabungkan. Artinya sistem yang baik harus bisa support sampai sini. Bisa mengkawinkan antara agen dengan digital marketing. Jangan jalan sendiri-sendiri, repot nanti. Kemudian satu lagi yaitu manajemen persediaan, inventory. Seringkali stok ini tidak terkontrol. Terkontrol tapi tidak tercatat. Tercatat tapi tidak tercatat dengan baik. Jadi gini, ketika ada barang keluar, anggaplah ada satu koper keluar, coba kita pikir bisnis proses yang terjadi apa? Di inventory, koper ini berkurang satu, betul. Secara kuantiti dia berkurang satu. Di accounting gimana? Di accounting akan berkurang secara amount-nya, nilai dari koper itu berapa? Koper nilainya 400.000 misalkan harganya. Ketika ada satu koper diambil, maka inventory harus mencatat satu barang keluar jam sekian hari tanggal sekian jam sekian oleh ini, dan accounting harus mencatat, oh koper tanggal sekian jam sekian keluar, nilainya sekian. Harusnya dicatat dua-duanya. Di jurnal inventory dicatat, di jurnal keuangan dicatat. Akhirnya keuangannya rapi. Seringkali kita tidak melihat itu. Koper kasih sudah. Di accounting dicatat. Waduh ya, buru-buru kita nyatet nilainya itu berapa, kadang kita nggak tahu. Nah, ini yang repot. Artinya proses manual dalam menyerahkan koper itu panjang kalau kita bicara secara rapinya ya, keuangan rapinya itu repot. Nah, tapi kalau kita sudah by sistem, semua itu mudah. Artinya sistem yang kita butuhkan yang bisa mengkonekkan antara inventory, administrasi, sama keuangan. Harus bisa connect. Jangan sampai akuntingnya nyatat sendiri, inventory-nya nyatat sendiri, front office-nya nyatat koper sudah saya kasih ya, nyatat sendiri, tiga-tiganya nggak sinkron nanti. Nah, artinya persediaan ini hal yang sebenarnya remeh, tapi kalau kita nggak perhatikan ini, jebol juga keuangan perusahaan. Nah, artinya kita harus perhatikan juga. Nilai persediaan itu masuk dalam aset. Artinya kita harus tahu berapa aset perusahaan. Nah, kalau nggak tercatat sebagai aset, kita nggak tahu value-nya, nggak tahu amount-nya. Ya, laporan keuangannya nggak mungkin wajar, nggak mungkin rapi. Nah, kemudian ada satu lagi yaitu sistem untuk manajemen pelanggan. Ini yang banyak sekali belum ada pada sistem-sistem yang ada di luaran saat ini. Banyak dari kita itu fokusnya nyari jamaah baru, tapi yang lama ditinggal. Yang lama nggak terurus. Kenapa nggak terurus? Karena repot. Gimana biar bisa terurus? Nambah orang. Kalau nambah orang berarti nambah pengeluaran. Omsetnya naik, operasionalnya naik, orangnya ditambah, profitnya tetap sama pada akhirnya. Sehingga kadang kita nggak fokus ngurusi jamaah-jamaah yang sudah lama-lama. Sehingga sistem yang bagus harus bisa mengakomodir ini. Harus bisa ngurusi after sales-nya. Artinya kita bisa, sistem ini bisa kita ajari, kita program, misalkan setiap hari Jumat nih. Setiap hari Jumat sistem akan membroadcast email ke jamaah-jamaah Jumat Mubarok misalkan. Atau, nah seringkali kita tuh seperti ini loh, kita tuh memperlakukan orang yang berbeda dengan cara yang sama. Nggak bisa seperti itu. Misalkan ada orang-orang jamaah premium ya, yang mereka bayar 50 juta nggak nawar. Ada orang yang dikasih harga 20 juta nawar. Dua-duanya nggak bisa diperlakukan dengan sama. Kita perlu segmenkan mereka. Bahasa emailnya juga nggak sama. Apalagi yang travel umroh yang segmennya umum,
Kita tahu sendiri ya di Indonesia ini Islam ini ada beberapa kelompok dengan berbagai pandangan yang itu melahirkan beberapa kalimat yang berbeda. Ada yang terima kasihnya syukron, ada yang terima kasihnya jazakumullah khairan, ada yang cuma terima kasih, ada yang suwun ya Mas. Nah, nggak sama. Artinya sistem yang bagus, kita bisa mengelompokkan mereka sesuai dengan preferensi masing-masing. Oh, ini madhabnya ke Salaf, ini madhabnya ke NU, ini ke Muhammadiyah, ini ke apa, ini ke apa. Kita kelompok-kelompokkan. Sehingga bahasa ketika kita kirim email itu nggak sama. Nah, jadi misalkan ke yang Salaf ya, kita pakai ucapan terima kasihnya bukan terima kasih biasa, kita pakai bahasa yang biasa digunakan. Kita pakai jazakumullah khair, misalkan ke yang Nahdiyin kita pakai syukron atau pakai yang lain. Artinya setiap orang akan merasa dihargai. Wah, saya diajak ngobrol dengan bahasa saya nih. Nah, itu yang seringkali kita luput untuk kita perhatikan. Nah, artinya sebisa mungkin kita harus memilih sistem yang bisa mensupport itu. Artinya bisa memaintain jamaah kita dengan baik. Kalau bisa diotomasi. Kita bikinnya cuma sekali. Nanti dijadwalin. Misalkan Jumat nanti jam 1. Sistem kirim email sendiri ya. Kontennya ini. Kamu kirim ke orang dengan segmen ini. Harusnya seperti itu. Jadi jamaah kita yang lama mau berangkat lagi. Kenapa? Karena diperhatikan. Karena di-maintain. Nah, after sales ini sering nggak diurusi dengan baik karena nggak punya waktu, nggak punya sistem, nggak punya orang. Menambah waktu, menambah orang, menambah biaya. Artinya orangnya harus disistemkan. Nggak usah nambah orang. Nah, kemudian ada beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan lagi dalam kita memilih sistem digital ya. Karena kita bicara digitalisasi, kita bicara solusi di sini. Seperti apa sih solusi digital itu ya? Pertama cari dulu yang dia lengkap dan integrasi. Jangan sampai nyari yang, wah ini belum ada keuangannya Pak. Wah ini belum ada inventorinya Pak. Sudah, itu nanti repot di akhir. Bayangkan misalkan kita menggunakan sistemnya sekarang. Sekarang ini pakainya ya, transaksi jalan. Keuangannya masuknya besok. Lah gimana ngerapikannya? Misalkan oke sudah ada keuangan inventorinya, sudah ada. Belum ada Pak. Lah transaksinya sudah jalan. Sudah ada serah terima barang. Inventorinya nggak kecatat. Orang mulai pakai bulan Januari, lalu sistem inventorinya masuknya bulan Agustus. Sehingga selama 8 bulan itu sudah miss datanya. Repot ngerapikan. Akhirnya pertimbangkan sistem itu yang sudah lengkap sama integrasi. Integrasi itu penting. Lengkap dan integrasi itu satu kunci sudah. Nggak bisa dipisah-pisah. Lengkap sendiri, lalu integrasi sendiri nggak bisa. Itu sudah satu paket. Kemudian 2, cari yang supportnya bagus. Yang punya tim untuk menghandle. Yang punya dokumentasi, yang punya video tutorial, yang punya e-book untuk belajar. Karena apa? Saya beberapa kali implementasi sistem, bahkan ke perusahaan Jepang sekalipun, dulu klien saya perusahaan Jepang ya, mengajarkan sistem ke SDM itu susahnya, kadang setengah mati. Selevel Astra menerapkan SAP itu butuh 6 bulan. Astra ini, orang-orang terbaiknya Astra. Nah, seringkali kita ini pakai sistem tapi tanyanya sekarang jawabnya besok. Atau tanyanya sekarang jawabnya di WA, nggak ada panduannya. Ya repot. Nah justru dalam pandemi ini, cari yang sudah ada supportnya. Cari sistem yang nggak usah diajari lagi, sudah bisa pakai. Ada video tutorialnya, ada e-booknya. Sehingga gampang. Dan cari yang fleksibel, sistemnya bisa di-custom. Jangan sampai misalkan travel itu akhirnya bisa macam-macam ya tingkatnya ya. Ada yang cuma 1 tingkat, ada yang 2 tingkat, ada yang 3 tingkat. Ada yang mereka setara semua. Nah, jangan sampai misalkan sistemnya ini nggak support itu. Atau kadang komisinya sudah dikunci, komisinya nominal. Pokoknya komisinya adalah 1 juta. Terus tanya, Mas komisi saya itu persentase ya, terus gimana? Wah ya nggak bisa Pak. Nah, repot juga. Artinya masing-masing travel itu punya karakter yang berbeda. Cari sistemnya, dia fleksibilitasnya tinggi. Sebelum pakai kita tanya dulu, Mas bisa gini nggak? Bisa ini nggak? Bisa ini nggak? Saya punya kebutuhan ini. Bisa diakomodir nggak? Nah itu kita tanyakan. Karena jangan sampai kita sudah keluar waktu, tenaga, biaya, tapi kita hanya ikut pada apa yang ada gitu. Dan juga ini yang penting ya, nomor 4 ini penting sekali, yaitu keamanan data. Nah, keamanan data ini isunya sudah luar biasa. Kita sudah melihat bagaimana si Patuh kemarin tumbang karena isu penyalahgunaan data ya. Kita sudah melihat bagaimana banyak data-data BPJS dan lain-lain bocor ya. Nah, artinya kita juga
pakai sistem kita harus lihat dulu. Tanya, datanya aman nggak? Ada garansi nggak? Metode pengamanan datanya seperti apa? Dan termasuk cari provider, cari vendor yang dia track record-nya bagus. Track record bagus itu gimana? Dia pernah punya masalah nggak dalam kasus-kasus penyalahgunaan data? Dia punya integritas nggak? Etika profesinya dijaga nggak? Seringkali karena sistem ini programmer yang membangun, ya nggak ngerti masalah birokrasi, nggak ngerti masalah aturan, sehingga dia menganggap teknologi yang canggih itu bisa melakukan ini, padahal belum tentu. Ada sesuatu yang kita harus hati-hati sama etika profesi. Nah, contoh ya, ini case real yang mungkin saya yakin Bapak Ibu sudah melihat. Cisco Patuh ini kan menguntungkan dan merepotkan. Menguntungkan karena merapikan, merepotkan karena harus entry lagi ya. Biar nggak entry lagi gimana? Oh, berarti kita integrasikan ke sistem kita. Nah, solusinya kan itu. Sayangnya, Cisco Patuh itu belum membuka integrasi secara resmi. Bisa dicek, ketika login kan Cisco Patuh keluar pop-up. Kalau Cisco Patuh tidak membuka integrasi dengan siapapun, kan seperti itu. Tapi Cisco Patuh itu ada celahnya. Saya sudah pernah presentasikan ini ke Pak Firman di Himpuh. Kalau Cisco Patuh itu punya celah. Tanpa saya login, saya bisa narik data-datanya jamaah. Jadi jangan kaget kalau suatu saat jamaah kita diprospek sama travel lain, karena datanya bisa bocor. Yang menjadi lucu adalah, bagi kami, orang-orang yang di bidang IT, terutama di bidang keamanan data, karena saya concern di data ya. Jadi Cisco Patuh ini saya tidak mendiskreditkan Cisco Patuh, pemerintah atau pihak manapun ya, kita berbicara secara subjektif ya di sini, secara objektif ya. Ada celah. Di Cisco Patuh ada celah. Yang menjadi unik adalah ketika celah itu diberitahu ke orang yang membangun, ke pengambil kebijakannya, anggaplah gini ya, saya barangkan di kantornya Bapak Ibu itu ada jendela. Jendela ini gagangnya patah nih, nggak bisa dikunci dia. Solusinya kira-kira apa? Kan diperbaiki kuncinya. Dikasih kunci, dibenerin. Harusnya seperti itu. Cisco Patuh ini ibaratnya di kantor itu jendelanya, pintunya, kuncinya patah, engselnya patah, sehingga bisa dicongkel dari luar. Yang dia lakukan adalah dia ngeprint kertas. Perhatian, maling dilarang masuk. Nah, mencuri itu berdosa, ditempel plek di jendela. Berharap bahwa setiap maling akan menyadari, waduh ya saya mau maling, nggak boleh ya, dosa. Nafsi-nafsi sudah, kembalikan ke dirinya sendiri-sendiri. Solusi yang dilakukan itu. Harusnya apa? Tutup celahnya. Bukan dikasih pengumuman. Kasih pengumuman bahwa kita tidak mengintegrasikan, tapi celahnya nggak ditutup. Berarti sama kayak tadi, kita dalam suatu ruangan, dalam satu rumah, jendelanya rusak, pintunya rusak, nggak diperbaiki, cuma ditempeli, maling nggak boleh masuk. Maling itu dosa. Nah, sudah kesadaran sendiri-sendiri. Itu bukan solusi, tapi itu yang mereka lakukan. Nah, sehingga hati-hati dengan yang misalkan klaim ya, sistem yang bisa klaim. Oh, kita bisa connect ke Cisco Patuh. Connect-nya itu ilegal. Nggak melalui API yang resmi. Ini yang kita harus hati-hati. Dalam etika profesi IT dan dalam ISO 27001 terkait keamanan data internasional, tidak boleh kita sebagai penyedia sistem mengintegrasikan dengan sistem secara ilegal, itu nggak boleh. Itu berbahaya. Pertama, yang beresiko siapa? Yang beresiko adalah yang punya data. Karena apa? Integrasinya ilegal. Kalau ada bocor, ya namanya integrasinya ilegal. Kalau bocor, ya sudah, itu resiko. Jadi nggak boleh. Jadi kalau kita menjumpai suatu sistem yang menawarkan dalam kondisi ini ya, tapi sekarang Cisco Patuh lagi tinjauan ulang, dia akan membangun namanya API. Kalau sudah ada API resmi, baru silakan. Tapi selama belum resmi, hati-hati. Gampangnya gini nih. Integrasi secara resmi itu sudah masuk dalam etika profesinya IT. Dan itu masuk dalam aturan ISO 27001 terkait kita harus menjaga integritas masing-masing pihak. Harus dijaga. Kalau misalkan saya, anggaplah saya ya membangun suatu sistem yang terpaksa saya integrasikan, tapi caranya ilegal, artinya kan saya sudah menyalahi etika profesi saya sendiri sebagai orang IT. Kalau etika profesi saya sendiri, etika terhadap diri saya sendiri, etika terhadap profesi saya sendiri, saya langkai. Mungkin nggak etika saya terhadap Bapak Ibu saya langkai juga? Sangat mungkin. Artinya kita harus berhati-hati di situ, harus aware dalam milih sistem. Cari yang track record-nya bagus.
yang mereka paham aturan, yang paham ISO, yang paham hukum, sehingga nggak ngawur dalam bangun sistem. Apakah saya bisa integrasi dengan Skopatu? Sangat bisa. Dong saya bisa nembus. Nggak mungkin saya nggak bisa integrasi dong. Tapi saya tidak mau. Bukan tidak bisa. Karena apa? Secara ISO itu nggak boleh. Itu menyalahi aturan. Dan juga yang terakhir pertimbangan biayanya. Sistem itu nggak sama kayak mobil. Mobil kita beli nggak suka bisa dijual lagi. Sistem kita bayar 100 juta nggak suka nggak bisa dijual lagi. Nah ini yang harus kita pertimbangkan. Jangan sampai sudah keluar 100 juta, 150 juta, 200 juta, 300 juta. Ternyata nggak bisa dipakai. Bisa dijual, nggak bisa. Ini bukan mobil, bukan motor, gitu ya. Artinya dipertimbangkan itu juga. Nah ini secara umum hal-hal yang perlu kita pahami terkait sistem. Kemudian kapan nih kita harus go digital ini ya? Nah kapan saatnya kita beralih ke digital? Kan lagi pandemi ini. Misalkan kita mengatakan, Mas sekarang kan umroh lagi nggak ada nih. Masa saya harus pakai sistem? Saya ibaratkan gini nih. Ibaratnya sekarang musim balapan F1 ini lagi libur. Nah, ketika musim F1 lagi libur, apa yang hal terbaik yang bisa kita lakukan? Belajar nyetir mobil. Belajar nyetir mobil-mobil balap seperti ini. Jangan sampai nanti ketika musim balapan sudah dibuka, kita baru belajar nyetir. Yang lain sudah kebut-kebutan, kita mau ngegas saja bingung. Kita nggak paham gimana cara ganti ban, kita nggak paham gimana cara nyetirnya, remnya di mana, ganti persnelengnya gimana. Nah, seringkali kita ini nanti aja kita pakai sistem kalau sudah buka gitu ya. Telat. Yang lain sudah belajar sekarang, yang lain sudah berlari. Karena yang lain ini sudah belajar nyetir F1 nih sekarang. Begitu musim F1 dibuka, mereka tinggal ngebut, tinggal lari. Sementara kita seringkali baru belajar, oh ini namanya mobil F1. Oh gini caranya taternya. Kita baru nyetater, yang lain sudah lewat ya. Kita sudah ketinggalan 10 lap nanti. Artinya, kapan transformasi digital? Ya sekarang. Mumpung sekarang semua lagi diharap, mumpung semua sekarang lagi, ya kita kita bernafas dulu gitu ya. Nah, jangan ikut-ikutan diharap. Harusnya di masa-masa luang ini kita pakai belajar. Musim umroh buka, lari sudah. Yang namanya digital marketing, Bapak Ibu, itu butuh waktu. Kita nggak bisa, misalkan Anda punya 100 juta, diinvestkan ke digital marketing, semua itu terkonversi hari ini. Belum tentu. Dalam digital marketing ada 3 tahapan. Pertama namanya brand awareness, membuat orang belum tahu menjadi tahu. Dan itu takes time, yaitu butuh waktu. Yang kedua adalah namanya membuat orang tahu menjadi mau, diarahkan ke closing. Dia sudah tahu nih, dia sudah aware. Berikutnya diarahkan ke mau. Yang 3 dari mau, dia mau beli lagi. Mau mereferensikan. Artinya 3 tahapan ini nggak bisa kita langsung lompat ke sini. Dalam membangun branding digital itu butuh waktu. Nggak bisa kita bangun sekarang, kita keluar di halaman 1. Secara organik nggak bisa. Kita butuh waktu. Artinya kalau kita terlambat memulai, kita akan terlambat juga dalam balapan nanti. Kita finishnya belakangan. Yang lain sudah maju gitu ya, kita baru nyetater mobil. Ya. Jadi sekarang saat yang tepat untuk go digital, untuk transformasi digital. Nah, kemudian saya akan bahas sedikit ya terkait, karena kami dari Erahatz. Nah, jadi ada beberapa sistem yang kami rekomendasikan. Salah satunya apa yang memang kami jual juga, yaitu Erahatz. Jadi di Indonesia ini saya sudah survei ya. Sistem yang memang bagus. Walaupun saya owner Erahatz ya, saya nggak munafik, saya nggak mengatakan sembilan buruk. Yang bagus saat ini itu ada 2. Ada Erahatz sama ada Ihram. Ilhamzah. Itu bagus. Walaupun dia kompetitor saya bilang dia bagus. Nah, kenapa saya katakan bagus? Kenapa saya katakan 2 ini bisa disetarakan ya? Karena sudah mengcover kebutuhan di 6 yang saya sampaikan di awal tadi. Administrasinya rapi, keuangannya rapi, inventorinya rapi, keagenannya rapi, CRM-nya ada. Nah, dia sudah bisa mengcover soal yang saya sampaikan tadi di depan. Nah, sejauh ini saya survei dari beberapa sistem yang ada, banyak yang mentah, banyak yang belum matang, yang akhirnya sama seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau kita misalkan pakainya bulan ini, tapi akuntingnya belum ada, akuntingnya adanya tahun depan, 3 bulan lagi, ya sudah selama 3 bulan ini kita miss duitnya. Nah, jadi itulah kenapa kami melihat ya, kasihan travel ini. Mereka itu bagus loh visinya, mereka mengantarkan tamu Allah loh. Tapi kenapa manajemennya nggak rapi? Nah, atas dasar itulah, kenapa pada akhirnya kami meluncurkan Erahatz di tahun 2017. Nah, kami berusaha juga membantu. Waktu saya lihat dari kompetitor, dari Ikram, lihat, kok baru sekian sih yang terbantu. Oke, saya bantu juga yang lain. Biar semua bisa go digital.
biar semua bisa berlari. Nah, di RH itu sudah punya banyak sekali fitur. 6 tadi yang saya sampaikan semua ada di RH. Artinya transaksinya lengkap, dia punya administrasi dokumen integrated, punya finance accounting, mulai dari budgeting ya. Jadi kita bicara keuangan itu bukan hasil akhir, bukan hanya dari hasil akhir, tapi dilihat dari budgetingnya. Jadi di RH akunting keuangannya itu mulai dari perencanaan, budgetnya berapa sampai lihat realisasinya seperti apa. Inventory-nya ada, CRM-nya ada, HR-nya ada, tapi dalam pengembangan. Kemudian ada digital marketing, ada manajemen agen, ada manajemen operasional. Operasional itu bisa kita kontrol dari hulu ke hilir ya. Pemberangkatan itu dari baru mulai bikin budget, sampai realisasi budget, sampai cari jamaah, sampai jamaah ngurus dokumen, sampai jamaah bayar, sampai presensi jamaah di bandara. Jadi di bandara kan ada presensi ya, itu semua sudah pakai HP. Tinggal klik, oh jamaah ini hadir lagi. Jamaah ini ada. Bahkan di Saudi nanti, jamaah ini ada nggak? Ada, klik. Bapaknya dia di rumah tahu dia lagi di mana. Misalkan bapaknya umroh, anaknya tahu dia lagi di mana. Artinya operasionalnya bisa dikontrol. Nah, termasuk sampai ke kuesioner. Jamaah pulang kita kasih kuesioner, di era semua sudah ada. Jadi benar-benar dari hulu ke hilir itu semua di-cover operasionalnya dalam satu sistem. Satu sistem ya. Artinya kita nggak pakai terpisah-pisah. Ada manajemen anggarannya, ada manajemen dokumennya, ada aplikasi mobilenya. Sehingga memang kami fokus bagaimana travel ini bisa efektif dan efisien dalam bergerak. Sudah satu sistem aja cukup, nggak usah banyak-banyak. Nah, kemudian dari kami juga memberikan garansi layanan. Nah, artinya kalau ada sistem yang secara price ya, secara harga dan secara fitur keseluruhan, kalau misalkan bisa nemu yang lebih lengkap dan lebih murah dari RH, nah nanti kami kasih gratis tahun. Nah, kalau bisa menemukan yang lebih lengkap dan harganya lebih murah. Nah, kalau bisa saya kasih setahun, kami kasih setahun, gratis. Dan kami juga menggaransi dari keamanan. Artinya kalau sampai bocor, itu nanti kita bisa bareng-bareng kita bawa ke hukum. Kita proses. Artinya kami sangat concern dalam hal keamanan. Karena saya juga ketika kuliah, saya mempelajari ISO 2701 ya. Saya kuliah itu sekitar 6 tahun yang lalu, berarti 5 tahun yang lalu. Saya juga pernah membantu dalam audit ISO 2701 terkait keamanan data internasional. Artinya RH ini dibangun acuannya pasti ke ISO. ISO bilangnya apa? Oh, data harus di-backup per hari secara berkala. Oke, kami backup. Data harus dienkripsi. Oke, kita enkripsi. Seringkali saya menanyakan pertanyaan, mendapatkan pertanyaan dari travel. Mas, data saya bisa dilihat RH? Nggak bisa. Kan kami nggak punya akses. Lalu dalam ISO juga mengatakan semua akses harus ada lognya. Di RH ada lognya. Kalau saya login ke sistemnya Bapak Ibu, nanti kelihatan, oh orang ini login jam sekian dari komputer ini, di lokasi ini, itu kelihatan semua. Artinya semua transparan. Nah, kalau ada misalkan data tiba-tiba hilang, tinggal dilihat lognya. Wah, orang ini. Yang hapus orang ini. Jadi kita bisa lebih, dalam tanda kutip, kalau mau salah-salahan gampang ya. Oh, ini siapa yang ubah data ini? Oh, kelihatan lognya, dia yang ubah nih. Oh, ini pembayaran kok bisa invoice-nya keliru. Siapa yang entry? Wah, orang ini yang entry, kelihatan nih. Semuanya kelihatan. Semuanya transparan. Kenapa? Itu berlebihan? Bukan. Itu aturan ISO. Jadi kalau kita mau ISO harus seperti itu memang. Nah, jadi ketika kita sudah mengacu pada ISO dalam apapun, kita bangun sistem acuannya ISO 2701, kita bangun sistem untuk servis layaknya ISO 9001, sudah. Kita mau akreditasi, sudah tinggal kita tanya, Bapak butuh apa? Saya sudah ada semua di sini. Sudah ada semua di sistem. Bapak butuh tanda terima, di sistem ada. Bapak butuh kwitansi, ada. Bapak butuh rekom digital, ada. Bapak butuh validasi pakai QR code, ada. Bapak butuh kuesioner, ada. Bapak butuh kuesioner untuk disimpulkan apakah saya naik atau turun layanannya, ada. Laporan keuangan, jauh lebih ada. Kita sudah mengacu ke SAK etap. 5 laporannya SAK etap sudah ada di sistem. Nah, kemudian terkait harga, nah ini saya bahas sedikit ya, karena ini ada di websitenya RH juga. Jadi kami itu starting cuma dari 600.000 per bulan, 675.000. 675.000-nya RH dari yang beberapa klien kami sampaikan, itu sudah bisa mengurangi manusia. Artinya daripada saya harus bayar orang banyak-banyak, mending saya investnya ke sistem. Keluarnya 675.000, tapi bisa motong gaji sampai 4 juta, 5 juta. Memang pakai sistem keluar duit, tapi sudah memotong manusia yang bisa dipangkas gitu. Karena dengan sistem yang sudah terotomasi, yang sudah saya sampaikan di awal tadi, biaya itu, cost itu bisa kita tekankan, bisa kita turun, bisa kita pangkas sebanyak-banyaknya. Sehingga omsetnya naik, profitnya naik.
bukan omsetnya naik, profitnya turun atau profitnya stagnan. Karena menaikkan profit itu bisa dengan cara menaikkan omset atau menurunkan cost. Jadi dengan menggunakan RH, cost-nya jadi lebih turun. Bayarnya cuma sekian, bisa dipakai sampai ribuan jamaah. Nah, masing-masing paket ini hanya berbeda di kuotanya saja. Nah, insya Allah kalau terkait RH akan kita bahas secara langsung ya, karena dari hal ini kita fokusnya ke transformasi digital. Nah, ini cuma bumbu-bumbu kecil ya. Nah, kemudian kami sudah punya 120 klien saat ini, 120 klien lebih. Ini beberapa klien kami karena nggak muat ya dimasukin sini. Nah, jadi RH ini sudah valid, ya sudah digunakan oleh banyak travel dan memang laporannya bisa digunakan. Nah, dan memang dia bisa meningkatkan performa ketika bisa kita optimalkan. Secara umum itu, Coach Surdi, silakan kalau ada mau diskusi, tanya jawab. Kita punya waktu 20 menit ya. Oke, Masya Allah keren banget ya. Gimana teman-teman? Keren nggak ilmunya? Keren ya? Oke, Mas Yusuf, ini ilmunya keren banget Ya, dan memang luar biasa sekali ya. Saya tadi sampai nyatet beberapa hal ya, beberapa hal penting sebenarnya yang sudah disampaikan. Nah, memang kita ada rencana juga sama nanti era Hajj ya. Ada beberapa poin saya mau menyampaikan secara screen ya. Tadi intinya, saya mau menyampaikan summary dari yang tadi disampaikan, luar biasa sekali. Nah, ini summary-nya seperti ini yang pernah saya sampaikan. Ini pernah saya sampaikan juga di dalam webinar saya. Jadi penjabarannya lebih detail. Nah, ini. Sebentar. Kelihatan ya? Ya, kelihatan, Coach. Oke. Nah, ini. Nah, ini yang terpenting sebenarnya. Jadi sebenarnya ini teorinya ini Freddy Rangkuti ya. Ini saya jabarkan ke dalam bentuk untuk yang namanya balance scorecard. Ya. Tadi disampaikan sama Mas Yusuf itu terkait namanya bisnis itu adalah kita perlu yang namanya financial perspektif, kemudian customer perspektif, kemudian operasional sama learning and growth gitu ya. What we are doing, apa yang kita lakukan untuk apa yang kita dapatkan. Tujuan bisnis kan kita dapetin profit, bener ya, omset segala macam. Dan dapetin profit itu dapetnya dari mana? Dari repeat order, dari loyal customer, dari customer yang puas, kemudian customer baru gitu kan. Nah, tadi ada beberapa poin yang dibilang sama Mas Yusuf bahwa ya harus edukasi jadi tahu kan. Tahu jadi mau bisa beli lagi. Nah, itu juga nanti perspektif yang tadi ada alat ukurnya juga ya berupa kuesioner ya. Betul. Kuesioner. Ya. Kemudian neraca, kemudian laba rugi, arus kas dan sebagainya, pajak sampai pajak di sini sudah terjawab juga di atas nih. Kemudian secara operasional kayak service quality, marketing ya kan, marketing ada agen, ada offline, ada online tadi ya. Kemudian produk juga tadi mungkin belum disampaikan detail, input produknya itu kan teknis ya. Tapi itu udah mencakup saya yakin. Kemudian sales ya kan, sales nanti bisa seperti apa. Kemudian operation, tadi inventory terkait budgeting, kemudian pengajuan budget, sampai realisasi budget gitu. Nah, di sini sebenarnya ada satu hal yang namanya learning and growth perspective, ya. Nah, ini yang insya Allah kita akan kolaborasikan bersama dengan Era Hajj, ya, bahwa leadership development, team certification, sama invest in culture and upgrade skill and knowledge itu bisa terukur, ya. Untuk apa? Untuk menciptakan strong team, high commitment, yang punya integritas, baik itu di posisi apapun, operation, sales, marketing, dan produk. Nah, ini sebenarnya yang disampaikan sama Ustadz Yusuf tadi ya, Mas Yusuf. Seperti itu ya, Mas Yusuf ya? Ya, betul. Nah, ini balance scorecard nih, ini penting sekali dalam dunia bisnis gitu. Nah, pertanyaan, kita sekarang sesi sharing aja Mas Yusuf. Nah, pertanyaannya sekarang di sini sudah ada chat, di chat. Nah, ini dari siapa ini? Apakah sudah ada aplikasi yang fix yang digunakan oleh suatu travel dan terstandar ISO 9001? Saya bacakan lagi ya. Ini Ini langsung saya jawab. Langsung jawab aja. Jawab aja.
Oh, jawab. Oke. Jadi kalau di kami, daerah kami juga kerjasama dengan lembaga sertifikasi ISO ya, yang dia basisnya di Australia. Artinya kami juga tanya, apa sih yang dibutuhkan untuk ISO 91? Nah, form-formnya, borang-borangnya, nah itulah yang kita masukkan ke dalam sistemnya ERAHAT. Sehingga kalau sudah pakai ERAHAT, 90% bisa lolos ISO 91. Karena formnya sudah sesuai. Apa yang diminta sudah ada. Oh, mereka minta ini, oke, itu sudah ada. Mereka minta ini sudah ada. Nah, artinya kalau benar-benar terstandar 100%, nah itu akan prosesnya panjang. Karena ISO itu proses yang panjang. Hanya ada sedikit bagian dari kami yang belum masuk ke ISO, yaitu terkait manajemen SOP, yang insya Allah akan nanti saya belajar ke Coach Rudi ini untuk SOP dan KPI. Insya Allah. Nah, itu nanti akan masuk ke situ juga. Ya. Kira-kira begitu, Coach Rudi? Oke. Nah, selanjutnya sistem itu udah bagus sekali. Sebenarnya kan yang sekarang yang diperlukan itu sebenarnya adalah produknya, ya kan? Tadi tujuan bisnis itu adalah menghasilkan omset gitu kan. Nah, kita udah bahas kemarin selama PPKM ini ya, Mas Yusuf, bahwa kita memang yang bisa dijual saat ini bisa ditawarkan ke semuanya itu adalah haji gitu loh. Nih, ini Mas Yusuf kan udah ratusan nih ya membernya ya yang pakai sistemnya. Mungkin nanti bisa dikerjasamakan dengan teman-teman di sini yang punya haji PHK gitu. Jadi sistemnya sudah terintegrasi segala macamnya. Dan nanti juga kita juga ada terputus, Coach Rudi. Terputus? Jelas? Sudah? Yang lain dengar? Terdengar ya? Kira-kira, oke. Mas Yusuf mungkin agak terganggu jaringannya. Oke. Sempat keluar, nanti masuk lagi. Oke, yang sebenarnya tadi sudah sampai mana? Ya, jadi, nah udah masuk lagi, Mas Yusuf. Jadi Mas Yusuf tadi produk kita sepakati memang haji yang masih bisa ditawarkan, gitu. Jadi nanti dari sekian ratus travel itu bisa ditawarkan kepada kita, kepada teman-teman nanti yang insya Allah nanti akan ikut short course kita di tanggal 26-27. Ya, kalau misalnya mau jualan haji ya harus tahu gimana haji itu. Harus tahu gimana cara jualannya, cara ngitungnya. Kemudian juga macam-macam haji, nah harus tahu tuh. Makanya kita dari Travel Consulting ada short course-nya insya Allah tanggal 26-27. Ya. Ini saya coba share sebentar informasinya. Jadi memang haji ini yang masih bisa ditawarkan, Mas Yusuf. Iya. PH. Kalau tepatnya berapa member yang sudah bekerja sama dengan ERAHAT, Mas Yusuf? Saat ini 120 sekian. Tepatnya nanti coba saya cek. 120 sekian. Ya. Oke. Sudah sebagian besar juga, bukan sebagian besar, sudah banyak yang sudah PIHK, ada yang PPIU, ada yang masih BPW. Ya. Oke, ini untuk support tadi yang learning and growth ya, Mas Yusuf ya. Untuk menciptakan strong team, nah kita ada online short course, cara membuat program haji khusus dan cara menghitung quotation haji khusus. Sebenarnya untuk menjual haji, menawarkan haji, ya ini basic-basic yang harus diperlukan, gitu. Kalau misalnya komisi dan sebagainya, itu nanti dari member-membernya ERAHAT itu. Nah, insya Allah juga nanti akan tampil juga kita jabarkan beberapa member yang bisa nanti dikerjasamakan sama teman-teman yang ikut dari short course ini. Ya, kalau yang berminat untuk ikut short course ini selama 2 hari, 26 sampai 27 Juli, dari jam 9 sampai jam 3 sore, itu langsung aja di WhatsApp ke 0811-2448-495, ya. Soalnya juga nanti akan ada kolaborasi selanjutnya ya sama Mas Yusuf nih. Siap. Mengenai learning and growth tadi, mengenai KPI, oke, insya Allah. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lagi, di sini ada di chat nih. Oh ya, ini servernya di mana ya? Oke, saya jawab ya. Oh, silakan. Jadi server kami di Singapura, jadi kami sewa server di Singapura. Karena saat ini belum ada satupun ya dari, saya lihat dari kompetitor atau provider software yang mereka memang punya server sendiri. Karena server itu investasinya luar biasa. Sebenarnya server itu nggak mahal, hanya 200 jutaan. Yang buat mahal adalah maintenance-nya. Pihak ketiganya, yaitu internet. Nah, jadi kalau kita bicara server, kita tidak lepas dari
namanya ISP ya. Sementara ISP kita ini, ya saya tidak sebut merek ya, yang setiap kita telepon pasti solusinya, oh coba Pak modemnya di restart. Ya selalu seperti itu. Nah bayangkan kalau kita meletakkan server yang diakses jutaan orang, dan kemudian ada klien telepon saya telepon ini dulu, lalu bilang Pak modemnya di restart ya, wah ya kayak gini nggak selesai-selesai. Artinya saat ini banyak sekali sistem besar di Indonesia yang data centernya tidak di Indonesia. Kenapa? Karena infrastruktur kita belum sepenuhnya memadai. ISP kita masih memaklumi kesalahan ya, mati kan kita sudah pakai dalil ya, kulu banadam khotoun ya. Ya sudah ada dalilnya salah itu. Sehingga nggak profesional gitu ya, provider internet kita. Nah, itu membuat bahaya ketika kita meletakkan server di Indonesia yang internetnya sendiri belum stabil. Nah, sehingga server kami di Singapura. Salah satu, kami punya 4 server yang terpisah. Oke. Ya. Oke, mungkin ada lagi yang mau bertanya. Servernya jadi di Singapura ya. Mungkin terkait fitur, terkait nanti mau kerjasama sama member-membernya, Erahaj boleh juga ya. Nanti yang paling detail nanti di short course akan dibahas itu. Siap. Ada lagi? Pak Yanwar. Ada pertanyaan Pak Yanwar? Yang saya tanya yang open kamera ya. Pak Yanwar, oke ya? Cukup jelas Ustaz, cukup. Cukup ya. Bu Muslimah, nah ini yang paling awal-awal nih. Gimana, ada pertanyaan nggak dari penjabarannya? Enggak ya? Oh, kita anggap semuanya sudah mengerti. Oke. Ustaz Nurdin, gimana tanggapannya dari data-data? Aduh, seru ini. Jadi gimana sekarang kerasa ya betapa pentingnya digitalisasi ya. Nah, Mas Yusuf, ini kira-kira ya, karena saya ngelihatnya Saudi ini kan sudah connect dengan Agoda, connect. Betul. Beberapa entitas yang memang sudah kita kenal dan itu punya hubungan dengan haji. Ya Agoda kita tahu lah rajanya hotel gitu kan. Terus kemudian sempat juga Tokopedia itu kan diundang ya dulu pas Saudi gitu kan. Tapi memang belum klik lah, mungkin belum menemukan formatnya. Nah, terus terang yang kita khawatirkan kita pelaku umroh haji dengan digitalisasi ini terjadi destruksi yang tadi Mas Yusuf ceritakan. Karena kita tahu lah selama ini kan prosesi bagaimana keberangkatan jemaah itu kan selalu lewat dari agent, kemudian ke travel, terus kemudian habis gitu baru berangkat ke Saudi kan. Ini ini dengan digitalisasi seperti ini Saudi jangan-jangan dia open sendiri gitu loh Mas Yusuf. Itu ya. Nah, kira kita harus bagaimana tuh positioning-nya tuh dengan kondisi seperti ini gitu loh. Nah, kalau yang kami pelajari di Saudi ini kan sekarang mereka punya sistem tersentral ya, Al-Makom ini ya. Yang dimana semua itu connect ke Makom. Seperti Agoda, kemudian Umrohmi, Tripshop. Mereka kan semua masuknya ke Al-Makom. Oke. Nah, termasuk muasasa. Jadi sistem besar seperti itu umroh dan lain-lain, tawaf itu kan juga larinya ke sana. Nah, selama kita bisa, mungkin dari TFA punya koneksi ya, kita bisa kolaborasi untuk bisa masuk ke sana. Nah, ini bakal bisa memangkas banyak hal. Artinya sampai BRN pun kita bisa proses gitu. Jadi proses panjang termasuk sampai transportasi dan lain sebagainya yang kita masih ada perantaranya di awal, itu bisa di-cut kalau kita bisa langsung connect ke sana. Dan kami sedang proses, artinya kami juga mencoba kolaborasi dengan Himpuh, kita coba kolaborasi dengan beberapa pihak, termasuk dari Saudi ya, saya juga ada kenalan dari Al-Buruk dan yang lain-lain. Coba kita bisa nggak sih kira-kira tembus ke sana? Juga sempat diskusi dengan Pak Alif ya terkait tawaf. Nah, kira-kira bisa nggak sih kita kolaborasi dengan tawaf juga untuk bisa connect? Nah, jadi sekarang ini yang menang siapa yang koneksinya paling kuat pada akhirnya, yang bisa mengkoneksikan sistem yang sampai ke ujung lah, itu yang luar biasa itu. Memangkas kos, mempercepat proses. Nah, kira-kira begitu, Pak Nurdin.
Wah, seru ya. Jadi harus cepet-cepetan nih kita ya. Ya. Betul, Pak Nurdin. Ya. Oke. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Kalau nggak salah di website juga ada trialnya ya. Betul, Mas Yusuf kami ya? punya waktu 7 hari gratis. Nah, itu bisa Trial. dicoba tuh kalau mau trial. Gitu. Ya, kalau berkenan untuk dipresentasikan secara online, insya Allah dari tim kami juga bisa support. Ya, silakan. Langsung saja dihubungin ya, tadi websitenya sudah ada. Lagi yang mau bertanya, Bang Mica? Udah clear ya? Ada Bang Mica nih? Ada. Wow. Kang Robi juga ada, Kang Robi. Dokter Amnur dari Pusdatin. Mbak Butet juga ada tuh, Mas Surdi. Mbak Butet. Semuanya, ada semua. Oke. Jadi kesimpulannya adalah tadi kan ada 3 poin. Kenapa hal ini penting? Ya ternyata semuanya udah melangkah ke digitalisasi semua, gitu. Dari mulai Saudi, dari mulai pemerintah kita juga sudah mulai ya. Bahkan di daerah itu di website Kemenak itu dari tahun 2012 sampai tahun 2020 lagi scanin itu apa BPIH apa namanya SPH. Nah itu untuk digitalisasi juga sebenarnya. Nah digitalisasinya seperti apa? Nah tadi udah terjawab semua. Digitalisasi yang mencakup tadi mengenai keuangan ada, kemudian pelanggan juga, kemudian apalagi yang operasional. Nah tadi yang learning and growth nanti akan kita kolaborasikan dengan Teva Consulting ya. Terus bagaimana menjalankannya? Menjalankannya ya harus dengan sekarang gitu. Nggak ada waktu lagi. Jadi pada saat nanti musim umroh dibuka, kita sudah punya yang namanya base jamaah. Sudah punya yang namanya base yang daftar haji. Jadi kalau misalnya sekarang ya, saya peringatkan lagi bahwa ada peraturan kalau menerima pendaftaran umroh sekarang itu sebenarnya itu melawan undang-undang ya, nggak sesuai dengan undang-undang. Kemarin disampaikan juga sama Pak Syam dari Patuna ya, Sapuhi. Karena syarat di syarat penjual umroh adalah 5 pasti, ya. Salah satunya adalah keberangkatan yang pasti, seperti itu. Jadi terjawab semua tadi sebenarnya. Dan pokoknya 6 bulan, Coach Surdi. Ya maksimum 6 bulan. Betul. Kepastiannya. Jadi kalau 6 bulan nggak bisa berangkat bisa dituntut. Dan Bu Ariana Herdiansyah, Assalamualaikum Ustaz. Ada kemungkinan nggak era Haji akan berkolaborasi dengan Cisco Patuh? Sangat mungkin. Ya. Nah, sangat mungkin sekali. Syaratnya adalah satu, mereka sudah membuka API secara resmi dulu. Dan dalam hal ini kami sudah bekerja sama dengan Himpu. Karena sedikit bocoran ya, jadi nanti API itu akan lewat asosiasi. Jadi nggak bisa kita direct. Artinya asosiasi yang akan memberikan key ke masing-masing anggotanya, ke masing-masing vendornya. Dan saat ini kami sudah kolaborasi juga dengan Himpu. Insya Allah sangat bisa sekali. Jadi entry-nya cukup di era datanya sudah sinkron sampai Cisco Patuh. Jadi asosiasi semuanya nanti insya Allah akan berkolaborasi dengan era Hajj ya. Insya Allah. Ada 10 asosiasi, nanti juga ya key-nya tadi dari asosiasi semuanya ya. Betul. Oke, ada lagi? Karena penghujung waktu juga. Nggak ada lagi. Kita anggap semuanya sudah paham dan dapat ilmu yang luar biasa sekali nih dari Mas Yusuf. Terima kasih ilmunya dan sharingnya Mas Yusuf luar biasa. Ya. Dan teman-teman yang hadir di sini luar biasa semuanya. Oke. Ada closing statement dari Mas Yusuf sebelum kita sesi foto-foto, silakan. Kalau dari saya terima kasih aja pada rekan-rekan ya, kita sudah sharing pada pagi hari ini. Yang intinya adalah digitalisasi itu bukan suatu pilihan, itu suatu keharusan. Kita sudah melihat raksasa-raksasa besar yang mereka dengan sangat bangganya sekali mereka bisa bertahan, ternyata tumbang juga karena tidak digitalisasi. Dan bukan hanya digitalisasi, tapi juga beradaptasi. Nokia digital, tapi juga tumbang. Artinya kita juga harus bisa beradaptasi dengan kondisi digital yang ada saat ini.
Semoga di kedepannya kita bisa berkolaborasi, kita bisa saling besar bersama, kita bisa saling mengembangkan satu sama lain. Jadi saya terima kasih. Terima kasih Coach Surdi, terima kasih Pak Nurdin, terima kasih Bapak Ibu. Ya. Sama-sama Mas Yusuf. Allah barik fi. Oke, rekan-rekan berkenan untuk dibuka dulu kameranya on cam. Kita akan sesi foto bersama dulu dengan Mas Yusuf dan rekan saya Ustadz Nurdin Hidayat. Silakan. Ya. Di kameranya dulu. Kang Hendo ready? Oke. Ready ya semuanya? Silakan, kita gaya formal dulu. Kemudian nanti akan gaya bebas. Silakan dihitung Kang Hendro. Oke, siap. 1, 2, 3. Yes. Sebentar. Ya. Sebentar. Satu lagi. Oke, gaya bebas. Oke, gaya digital gimana ya, Mas Yusuf ya? Oh, gimana? Digital ada gayanya nggak? Nggak ada. Ini aja ya, sambil ketawa ya, senyum kiri kanan ya. Oke, 1, 2, 3. Tahan sebentar. Satu lagi. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih ya. Oke, closing statement dari saya. Dari Ustadz Nurdin dulu, silakan. Penutup. Dari saya ya Coach ya. Ya. Ini yang nggak segera shifting ke digital bakalan ketinggalan. Udah gitu aja Coach. Oke, rekan-rekan. Kasih ya. Betul. Closing statement yang simple dan harus dipikirkan dan harus dijalankan. Oke, dari saya, rekan-rekan, saya dan rekan saya Ustadz Nurdin Hidayat dan Mas Yusuf undur diri, dan bukan yang besar yang bisa bertahan, tapi yang mampu beradaptasi dengan cepat yang bertahan. Kami dari Tepa Consulting undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk semuanya. Sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang mau live ya.